Tunggu. Recording yuk, yang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dr. Andus Muhammad Hajar Dewantoro MAG dan yang saya sayangi teman-teman semuanya. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkenan untuk hadir dan meluangkan waktunya untuk menghadiri seminar proposal saya pagi ini. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menyampaikan proposal skripsi saya yang berjudul Upaya Guru dan Orang Tua dalam Menanggulangi Dampak Negatif Penggunaan Gadget pada Siswa di Masa Pandemi. Studi kasus siswa kelas 5 SD, Negeri nomor 112260, Gunting Saga. Yang pertama bab pendahuluan. Dalam bab pendahuluan di sini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, kemudian tujuan, manfaat penelitian, dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan. Yang pertama adalah rumusan masalah. Adapun hal yang melatar belakang, yang pertama adalah latar belakang. Adapun hal yang melatar belakangi penelitian saya ini adalah karena yang pertama pandemi COVID-19 yang mengakibatkan banyak anak-anak menggunakan gadget dalam kesehariannya, kemudian besarnya dampak negatif terhadap pembentukan karakter siswa, kemudian siswa kurang memiliki sosialisasi dan empati yang baik terhadap lingkungan sekitar, menurunnya nilai etika dan sopan santun siswa terhadap lingkungan sekitar, siswa juga menjadi lebih cenderung dan memiliki sifat individualis, banyaknya tugas dan kewajiban yang seharusnya dilakukan menjadi terbengkalai, siswa juga sering lupa waktu untuk melakukan ibadah, dan yang terakhir kurangnya pengawasan orang tua yang menyebabkan anak kecanduan gadget. Kemudian rumusan masalah dari penelitian saya ini adalah yang pertama, apa saja dampak penggunaan gadget bagi pendidikan karakter siswa selama pandemi di SD Negeri nomor 112260 Gunting Saga. Yang kedua, bagaimana upaya guru dalam membimbing siswa untuk menanggulangi dampak negatif penggunaan gadget di SD 112260 Gunting Saga. Dan yang terakhir adalah apa dan bagaimana peran dan fungsi orang tua dalam memanajemen penggunaan gadget bagi siswa di rumah. Kemudian tujuan penelitian. Tujuan penelitian untuk mengetahui dampak daripada penggunaan gadget bagi pendidikan karakter siswa selama pandemi di SD Negeri 112260 Gunting Saga. Kemudian yang kedua adalah untuk mengetahui upaya apa sih yang dilakukan seorang guru dalam membimbing siswanya untuk menanggulangi dampak negatif penggunaan gadget di SD Gunting Saga. Dan last, untuk mengetahui apa peran orang tua dalam memanajemen penggunaan gadget bagi anaknya di rumah. Adapun manfaat penelitian, di sini terbagi menjadi dua, yang pertama secara teoritis dan yang kedua secara praktis. Nah, kali ini saya akan bahas secara teoritis terlebih dahulu. Nah, jadi manfaat penelitian saya secara teoritis adalah sebagai masukan untuk menambah ilmu pengetahuan terkait pentingnya pendidikan karakter bagi siswa, dan penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya, kemudian dapat mengembangkan ilmu pengetahuan berupa upaya guru dan orang tua dalam meminimalisir dampak negatif dari penggunaan gadget guna membentuk karakter peserta didik. Yang selanjutnya adalah manfaat penelitian secara praktis. Dalam hal ini terbagi menjadi 4, yakni manfaat bagi siswa, bagi guru, bagi sekolah, dan bagi peneliti. Adapun manfaat penelitian ini bagi siswa sendiri adalah untuk meningkatkan pemahaman dalam menyerap materi dengan cara yang menyenangkan dan juga menarik untuk meningkatkan kepribadian dan pendidikan karakter pada anak. Sementara untuk guru, ini dapat membantu guru untuk lebih memahami kepribadian anak sehingga dapat meningkatkan minat belajar siswa, dan bagi sekolah dapat membantu sekolah dalam meningkatkan dan menciptakan serta memajukan lembaga pendidikan yang berbobot dan bermutu, dan juga akan menjadi role model atau uswah bagi sekolah lainnya. Selain itu juga akan terciptanya guru-guru yang lebih profesional.
Kemudian, manfaat bagi peneliti sendiri adalah memberikan wawasan dengan menerapkan kepribadian yang baik saat belajar di sekolah maupun di rumah di saat pandemi COVID-19. Sistematika pembahasannya terbagi menjadi 5 bab, yakni bab 1 pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, fokus pertanyaan penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika pembahasan. Adapun bab 2-nya berisi kajian pustaka dan landasan teori, yang dimana dalam hal ini peneliti akan mengemukakan terkait penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang saat ini sedang dilakukan oleh peneliti. Kemudian bab 3 adalah metode penelitian, yakni dalam hal ini peneliti akan menjabarkan terkait tentang jenis penelitian dan pendekatan, kemudian tempat atau lokasi penelitian, kemudian informan penelitiannya, teknik penentuan informan, dan teknik pengumpulan data, keabsahan data, serta teknik analisis data. Di bab 4, peneliti melampirkan hasil dan pembahasan penelitian, yakni yang menjelaskan terkait pembahasan dan analisis data, yang memaparkan deskripsi data, temuan data, serta pembahasan. Nah, di bab 5 adalah bab penutup yang merupakan penutup bab akhir yang berisikan kesimpulan dan saran. Kemudian kita masuk ke bab 2 yang berisi kajian pustaka dan landasan teori. Nah, di proposal saya, kajian pustaka ini terlampir ada 7 ya teman-teman, tapi di kali ini, di PPT ini saya lampirkan hanya 3. Adapun kajian pustaka yang pertama ditulis oleh Hestiana Kohan pada tahun 2021 yang berjudul Penerapan Kerjasama Orang Tua dan Guru dalam Pemanfaatan Smartphone pada Masa COVID-19 di MI Plus Nur Rahma Kota Bengkulu. Penelitian yang kedua ditulis oleh Elva Agustiana pada tahun 2021 dengan judul Upaya Guru dalam Membentuk Karakter Siswa Kelas 5 pada Masa Pandemi COVID-19 di MI Plus GA Al-Haq Bengkulu. Dan penelitian yang ketiga ini bersumber dari jurnal yang ditulis oleh Yuli Salis Hijriani dan Ria Astuti pada tahun 2020 yang berjudul Penggunaan Gadget oleh Anak Usia Dini pada Era Revolusi Industri 4.0. Kemudian landasan teori. Dalam landasan teori ini peneliti melampirkan apa itu gadget, pengertian gadget, fungsi gadget, dampak negatif dan positifnya gadget, serta guru, orang tua, dan apa peran fungsi orang tua. Yang pertama adalah apa sih pengertian gadget? Gadget ialah sebuah perangkat kecil yang berfungsi khusus dan selalu terkait dengan teknologi yang semakin berkembang saat ini. Adapun fungsi gadget menurut Edi pada tahun 2014 dalam bukunya adalah sebagai berikut, yakni menyimpan informasi, kemudian sebagai media komunikasi yang diliput dari media sosial, meliputi Facebook, Twitter, BBM, Line, Instagram, WhatsApp, dan lain-lain. Kemudian untuk mengirim dan menerima email, mencari informasi yang berupa artikel, berita, hiburan, dan lain-lain melalui browser. Kemudian ada integrasi ke peralatan lain seperti PDA ataupun komputer, MP3 player, GPS atau Global Positioning System. Kemudian ada dampak negatif dan dampak positif penggunaan gadget. Dampak positif menurut Budi dalam Luz Fitra pada tahun 2015 menyatakan dampak positif gadget bagi pendidikan yaitu adalah sebagai akses kepada sumber informasi, akses ke pakar-pakar internet yang menghilangkan batas ruang dan waktu sehingga memungkinkan seseorang siswa untuk bisa berkomunikasi dengan para pakar di tempat lain. Misalnya seperti pembelajaran online yang dapat dilakukan melalui video call, Zoom yang seperti yang kita lakukan saat ini. Dan juga sebagai media kerjasama antara pihak-pihak yang terlibat dalam bidang pendidikan dapat terjadi dengan lebih mudah dan lebih efisien. Kemudian ada dampak negatifnya, yakni menyebabkan anak menjadi kurang bersosialisasi di lingkungan sekitarnya. Anak juga kerap memiliki sifat individualis dan lebih mementingkan diri sendiri. Selain itu juga penggunaan gadget dengan durasi yang cukup lama dapat memberikan dampak negatif bagi kesehatan yang dapat menimbulkan kecanduan. Radiasi dari sinar layar gadget dapat mempengaruhi kesehatan mata penggunanya.
Kemudian peran guru dan orang tua. Peran guru dalam menanamkan nilai-nilai norma dan dalam memanfaatkan smartphone. Yang pertama adalah guru menciptakan suasana kelas ramah anak. Yang kedua adalah guru memberikan tugas kepada anak-anak guna mengurangi intensitas anak dalam bermain gadget. Guru sebagai uswah ataupun role model dalam menggunakan smartphone. Kemudian guru mengajarkan tata krama yang baik bagi anak agar anak terbiasa menghargai sesama temannya di kelas. Dan last, guru memberikan anak untuk mencari tugas melalui buku-buku, bukan dari smartphone. Kemudian peran orang tuanya adalah orang tua sangat berperan penting ya teman-teman, sangat memiliki peran yang sangat penting dalam mendampingi anaknya untuk pengendalian penggunaan gadget agar tidak menghambat proses perkembangan dan pendidikan karakter anak. Menurut Zainuri, pendidikan anak di lingkungan keluarga lebih berpusat pada pembentukan sikap dan pembiasaan pada aktivitas-aktivitas positif, dalam artian orang tua wajib mendidik dan membimbing anaknya di lingkungan keluarga sehingga anak memiliki sikap dan karakter yang baik serta santun dengan cara menjadikan orang tua sebagai uswah hasanah untuk ditiru oleh anak. Kemudian bab ketiga, metode penelitian. Populasi, apa sih itu populasi? Populasi itu adalah jumlah keseluruhan dari satuan-satuan atau individu-individu yang karakteristiknya hendak diteliti. Nah, dan satuan-satuan tersebut dinamakan unit analisis dan dapat berupa orang, institusi, ataupun benda-benda dan lain sebagainya. Melihat dari beberapa kriteria yang disebutkan di atas, maka yang akan menjadi populasi atau yang akan menjadi informan dalam penelitian saya kali ini adalah yang pertama kepala sekolah dan guru agama di SD Negeri nomor 112260 Gunting Saga. Kemudian wali kelas 5 SD Negeri nomor 112260 Gunting Saga. Kemudian ada orang tua dan wali murid siswa kelas 5. Kemudian siswa-siswi kelas 5 SD Negeri nomor 112260 Gunting Saga. Nah, kemudian ada teknik sampling. Teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel dari populasi. Nah, kalau tadi populasi itu adalah jumlah keseluruhan, kalau teknik sampling ini adalah teknik bagaimana kita memilih sampel dari populasi-populasi tadi gitu. Misalnya dalam hal ini yang akan menjadi informan penelitian saya adalah satu orang kepala sekolah dan satu guru agama PAI di SD Negeri Gunting Saga, kemudian wali kelas 5, kemudian 15 orang tua atau wali siswa dari 28 jumlah murid, dan kemudian 28 siswa-siswi SD Negeri nomor 112260 Gunting Saga. Kemudian observasi. Ya, observasi merupakan teknik pengumpulan data, di mana peneliti akan melakukan pengamatan secara langsung kepada subjek dan objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Nah, pada observasi ini, peneliti akan melakukan pengamatan secara langsung demi mendapatkan data yang valid terkait masalah yang ingin diteliti peneliti, yaitu tentang bagaimana upaya guru dan orang tua dalam menanggulangi dampak negatif penggunaan gadget pada siswa di masa pandemi COVID-19. Yang kemudian adalah metode wawancara. Nah, wawancara ini adalah kegiatan percakapan dengan maksud tertentu, yakni percakapan tersebut dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan orang yang diwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan si pewawancara tadi. Nah, dalam penelitian ini saya akan memakai metode wawancara secara offline dan online. Sebelum melakukan wawancara, saya juga akan membuat pedoman wawancara yang berisi sejumlah pertanyaan yang akan peneliti tanyakan kepada informan agar data yang didapatkan nanti lebih terstruktur dan lebih terarah mengenai bagaimana upaya yang dilakukan guru dan orang tua dalam menanggulangi dampak negatif penggunaan gadget pada siswa. Kemudian dokumentasi. Nah, dokumentasi ini adalah merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen ini bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.
Adapun dalam penelitian ini, metode dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan upaya yang dilakukan guru dan orang tua dalam menanggulangi dampak negatif penggunaan gadget pada siswa di Gunting Saga. Nah, pada kegiatan dokumentasi ini peneliti juga akan mencari serta mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan SD Gunting Saga seperti foto, artikel, dan dokumen lainnya. Kemudian peneliti juga akan menyusunnya untuk melengkapi data-data terkait dengan kebutuhan penelitian. Last adalah teknik analisis data. Nah, teknik analisis data ini terbagi menjadi 3, teman-teman. Yang pertama adalah reduksi data atau data reduction, kemudian adalah penyajian data atau data display, and the last ada verifikasi data atau conclusion drawing. Reduksi data merupakan perbaikan data yang tidak hanya melibatkan data yang dianggap tidak mencukupi, tetapi juga reduksi data yang dianggap tidak perlu dan tidak relevan. Data yang diperoleh di lapangan bisa sangat besar. Nah, reduksi data ini berarti meringkas datanya yang besar tadi dan memilih data utama saja serta fokus pada data-data yang penting aja. Kemudian penyajian data atau data display adalah penyajian data yang dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, flowchart, dan sejenisnya. Miles dan Hubertman mengatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Penelitian ini akan mudah memahami apa yang terjadi di lapangan dengan mendisplay serta merencanakan kinerja selanjutnya berdasarkan apa-apa yang telah dipahami tadi. Kemudian ada verifikasi data atau conclusion drawing. Verifikasi data ini verifikasi ataupun kesimpulan adalah bagian ketiga dari laporan ini. Dari laporan kegiatan analisis data. Nah, kegiatan ini terutama untuk memberikan makna pada hasil analisis, menjelaskan pola urutan, dan mencari hubungan antara dimensi yang dijelaskan sehingga data yang disajikan dalam bahasa yang dapat dimengerti. Memang demikian ini tidak berarti bahwa analisis data selesai, tetapi perlu digambar kesimpulan dan verifikasinya. Syukran, sekian dan terima kasih. Oke, saya kira sudah bagus ya, tinggal dikembangkan, tinggal di apa namanya, ya, dirapikan ya. Hanya ada beberapa catatan dari saya. Pertama dari latar belakang ya. Ya, Pak. Di latar belakang baiknya itu tadi sudah ada ya kenyataan-kenyataan yang katakanlah dampak ya, perilaku dan dampaknya, tapi juga idealnya seperti apa ya. Jadi di latar belakang itu desain, the solent, ya, kenyataan dan idealnya itu seperti apa. Kamu harus bisa merumuskan juga idealnya seperti apa sehingga muncul problem. Oke, desain, the solent, problem. Nah, itu. Kenyataan, idealnya, problem. Nah, problem kan banyak. Kemudian kamu sudah membatasi, ya, tadi, terutama dampaknya dan upaya mengurangi dampak negatif. Ya, nah, itu yang di latar belakang nanti dikuatkan aja. Ya. Terutama yang dampak idealnya, apa namanya, dampak positifnya. Ya. Idealnya penggunaan gadget itu seperti apa. Oke? Baik, Pak. Ya, di rumusan masalah tinggal dipertajam dan dibatasi. Ya, karena ini di lembaga pendidikan, maka dampak penggunaan gadget itu ya terhadap perilaku belajar siswa yang berupa nanti bentuknya itu hasil belajarnya seperti apa. Yang kedua, karakter, tadi sudah disinggung, karakter akhlak atau perilaku apa ya, sopan santunnya ya. Tadi cenderung ke individualis dan seterusnya. Jadi kalau bahasa di sekolah namanya dampak akademik, non akademik ya. Yang non akademik itu karakter ya.
Udah ya. Ya, Pak. Kemudian upaya guru seperti apa? Ya, upaya guru itu dalam situasi sekarang, ya upaya guru untuk menanggulangi yang negatif dan mengoptimalkan yang positif. Harus diarahkan. Penggunaan gadget untuk pendidikan seperti ini. Jadi peran guru itu, upaya guru mengarah ke dua. Ya, mengurangi dampak negatifnya dan mengoptimalkan yang dampak positifnya. Oke, tentunya dalam konteks belajar mengajar, ini di sekolah ya, pembelajaran. Fungsi orang tua juga demikian ya, karena ini situasi masih pandemi, gitu, kan tidak bisa dilarang, malah itu harus dipakai itu, gitu. Kalau nggak punya malah dibelikan, difasilitasi. Tinggal bagaimana memanfaatkannya. Jadi peran orang tua seperti apa? Agar bermanfaat untuk pembelajarannya, tapi juga peran orang tua seperti apa? Agar tidak berdampak negatif. Itu di rumusan masalah ya, dipertajam dan dibatasi. Di teori saya kira tadi sudah jelas indikator-indikatornya ya. Nah, dan indikator-indikator ini diturunkan di instrumen ketika membahas triangulasi itu. Apa itu? Wawancara, dokumentasi, observasi itu harus ada kisi-kisi yang harus ditanyakan nanti menjadi pedoman wawancara. Nah, itu yang dimaksud kisi-kisi instrumen itu. Itu ngambilnya di teori. Ya, tadi ada indikator manfaat penggunaan jet, kemudian dampak negatifnya apa, itu yang ditanyakan nanti. Dibuat kisi-kisi dulu, baru dibuat pedoman wawancara. Kisi-kisi itu pertanyaan yang mau diajukan gitu, Kak? Belum jadi pertanyaan kisi-kisi itu. Contoh ya, kita sebagai guru agama mau menanyakan rukun Islam, itu kan 5 itu. Itu dibuat kisi-kisi dulu, rukun imannya yang 5 itu apa saja, nanti baru dibuat pertanyaan. Nah, pertanyaan itu namanya pedoman wawancara tadi. Ya. Kalau di teknik analisisnya tadi ada 4 langkah ya. 4 atau 3? Teknik analisisnya ada 3, Pak. 4 itu. 1 kalau teori kalau model interaktif itu ada 4. Collecting data, reducing data, terus display dan verifikasi dan konklusi. Maaf, Pak, gimana, Pak? Collecting data ada kamu? Collecting data. Enggak ada, Pak. Ini dari teori interaktif ya, model interaktif. Display, kemudian reduksi, terus di atasnya reduksi ada. Coba. Nah, ini collecting data. Baik, Pak. Kurang collecting. Ya, collecting data. Jadi ada 4 langkah itu. Mengumpulkan data dulu, menyederhanakan data, menayangkan data, terus buat kesimpulan. Oke, gitu ya. Baik, Bapak. Oke, saya kira itu saran dari saya. Mungkin dari temannya silakan, ada berapa? 8 orang ini, 7 orang, silakan. Siapa aja? Ada Ainon, Anissa. Iya Pak, Anissa. izin bertanya. Oh, silakan. Tadi itu kan penelitiannya tuh jenis penelitian studi kasus ya Pak. Ya. Tapi di metode teknik samplingnya itu semua siswa, 28 siswa. Apa itu nggak kebanyakan atau memang harusnya semua siswa itu Pak? Kan ya. Jenis penelitiannya studi kasus ya Pak. Ya, betul. Ya, otomatis kalau studi kasus itu kan berarti cuman mengamati beberapa siswa yang dengan kasus yang dituju gitu ya Pak? Ya, ini masukan
Nuni, bagi kamu nih. Baik, Pak. Itu kan tadi purposive sampling ya, teknik samplingnya. Iya, Pak. Kayaknya itu dijadikan satu aja, penentuan responden atau informan itu dengan teknik samplingnya itu dijadikan satu aja. Populasi itu jadi satu, populasi, teknik sampling, sampel. Ya. Jadi sebelum menentukan kepala sekolah, orang tua, guru, dan siswa itu ada teknik samplingnya dulu di tengah-tengah. Populasinya seperti apa, kemudian karena ini pendekatan kualitatif, maka teknik samplingnya purposive. Oke ya? Dengan demikian, maka yang diperkirakan orang-orang yang bisa membantu memberi informasi yang relevan dengan penelitian ini adalah satu, kepala sekolah, waka kurikulum, ya, kemudian guru, orang tua, siswa. Karena ini kualitatif, tidak perlu acak, gitu. Ada tadi 15 mahasiswa terlalu banyak itu. Tinggal di yang ekstrim aja, siswa yang bermasalah, ya, ini ditangani seperti apa oleh guru. Kalau sudah yang bagus nggak usah dia, nggak usah dia. Ya, siswa-siswa yang bermasalah. Ini orang tua dan gurunya itu cara nangani seperti apa? Kita belajar di situ. Oke, gitu ya. Masukannya bagus. Terima kasih, Mbak Nisa. Oke, yang lain silakan. Arista, Miftah, Norlela, Isni, Darojatun, Ainun. Ya, Pak. Nah, ada pemikiran? Sepertinya belum, Pak. Nah, Noni paham ya? Insya Allah, Pak. Nah, ya. Kalau demikian, saya kira cukup. Nanti tinggal direvisi, ditunggu 1 minggu, ya. Nanti kalau masih ada masalah, dijapri aja, ya. Insya Allah bagus ini hasilnya nanti. Ya. Karena tidak ada COVID pun, itu media sosial itu besar pengaruhnya pada pembelajaran ke depan. Malah itu kan media pembelajaran, dioptimalkan aja menjadi media pembelajaran dengan cara mengurangi yang dampak negatifnya. Oke, gitu ya. Semuanya kalau nggak ada masalah lagi, tinggal diperbaiki. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.